Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku, Sonia Friansa. Nah, sudah lama ya. Sebenarnya aku udah pernah announce di Instagram sebelumnya bahwasanya aku akan live di Mei, dan ada beberapa pertimbangan sih kenapa aku nggak live-nya di April. Kalau nggak salah April itu cuma satu kali live doang bareng teman aku yang namanya Novita. Nah, di Mei ini aku mulai di tanggal 7 ya. Dimulai di tanggal 7 ini aku live-nya bareng teman aku. Beliau ini pernah satu tim bareng aku dan kece banget. Kenapa aku bilang ini kece banget? Karena beliau ini debater handal di Universitas Jambi dulu, dan dia merupakan mahasiswa dulunya ya, prodi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, satu fakultas sebenarnya sama aku. Dan aku tahu banget track recordnya beliau itu memang bener-bener apa ya, keren banget, banyak banget prestasi-prestasinya kayak gitu. Dan hari ini aku pengen bincang-bincang gitu ya, bincang-bincang menarik bareng teman aku namanya Mevliza Afriani ya, bentar lagi di jam 4. Jadi buat kalian yang mau stay tune terus ya, dan mau dengerin tentang prestasi-prestasi, ataupun semoga ya kalian bisa dapat inspirasi buat kalian yang masih mahasiswa, sehingga nanti ini jadi ya patokan kalian, misalnya itu boleh banget ya. Oke, itu dulu sih. Apa ya, banyak banget. Hmm. Nah, buat yang mau nanya, sebenarnya mau nanya itu bisa langsung aja ke kolom komentar nantinya. Oke, karena jam 4.00 kita langsung panggil aja pembicara hari ini ya. Wait. Halo, selamat Halo, sore. sore, apa Ya, kabar? kedengaran nggak suaranya? Dengar, Alhamdulillah baik. Kedengaran nggak suaranya? dengar. Suara aku dengar nggak? Oke, cukup dengar. Ini apa, ada bagian belakangnya ada kayak semacam angin-angin gitu nggak, atau gimana? Nggak ada. Aman, aman. Nggak ada ya? Oke, aman sih. Baik, sekarang kesibukannya apa aja nih, Mevliza Afriani? Oke, langsung nanya kesibukan ya. Berasa manusia sibuk banget ya. Kebanyakan kesibukan. Kalau sekarang sih lagi fokus ngajar ya. Lagi fokus ngajar sama lagi untuk beberapa bisnis juga sih. Gitu. Iya juga ya. Sekarang itu karena emang jurusannya pendidikan dan relate juga sama jurusan, jadinya banyak orang juga terjun ke dunia pendidikan gitu kan. Itu Iya, bagus banget untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya. iya. Kalau Bang Sony, Oke, selain itu, ya kalau saya sekarang kesibukan sama yang menyibukkan diri aja. intinya positif. Di ini sih yang penting positif ya. Ya ngajar gitu, ngajar online atau ngajar offline di private atau di perusahaan kayak gitu. Itu aja. Ya itu sih kesibukannya. Kalau misalnya Mbak Frida nih, kan kita udah kenal lama banget ya. Aku tahu, tadi aku juga sebenarnya udah kenalin bahwasanya Mbak Frida ini adalah alumni dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya. Dan tempat kita berkolaborasi ya dulu ya, buat karya bareng waktu semasa kuliah. Jadi hari ini tema kita tuh membicarakan tentang menjadi mahasiswa outstanding student, atau kita bilang kayak mahasiswa berprestasi kayak gitu. Nah, dari kilas balik nih, apa sih yang Mas Rizal rinduin ya kalau misalnya pengen balik lagi ke kuliah gitu, kayak apa sih yang pengen diubah kayak gitu. Aku pengennya lomba ini, lomba itu tuh, lomba apa dan sebagainya, bisa cerita. Oke, Oke. pertama Ya itu debat lagi nih. bakal nah,
Kalau untuk lomba kan lebih fokusnya kemarin itu waktu masih semasa mahasiswa ada lomba debat ya. Bang Sony juga tahu lah ya kan. Lomba debat yang pengen banget aku dapat itu karena waktu di kuliah itu pernah sih lomba karya tulis ilmiah, tapi waktu itu gagal. Nah, masuknya yang ke para di tanah air ya tentang karya tulis ilmiah dan itu berhasil karena dia ngebawa apa ya namanya itu buat produk gitu loh nih. Jadi buat produk yang sebenarnya orang menganggap bahwasanya kok anak bahasa Indonesia bisa buat produk gitu, apa menjadi tanya-tanya gitu. Karena waktu itu aku angkat tanaman buah buku. Oke. Halo. Jadi itu karena yang paling banyak yang pengen aku coba sih sebenarnya lomba-lomba yang pengen aku coba juga karena kan basicnya sastra dan karena yang di debat Halo. Sinyalnya aman? Halo. Cep. Halo, ya. Nufliza. Oke. Ya. Oke, tadi sempat terputus sih sebenarnya. Jadi saya dapat highlight ini ya, yang saya lihat dan juga di sini Nafriza tidak hanya fokus di bagian prestasinya debat gitu kan sebagai bidang penulisan, tapi juga ternyata berhasil untuk menulis buku ya, jejak ataupun rekam jejak dari Nafriza selama di kampus gitu kan. Jadi itu sebenarnya apa ya, hasil dari jerih pulin ya kan selama itu kemudian ditulis dalam bentuk buku kayak gitu. Nah, nggak dalam bentuk video atau apa gitu. Halo. Sinyal aku ya. Oke, sebentar. Halo? Iya, sebenarnya sih. Ya, kedengaran nggak suara aku? Tadi keputus ya? Halo. Udah aman? Keputus nggak? Sony, iya. Iya, baik. Nah, kita lanjutin Nufriza ya. Tanyanya kan tadi ada cerita juga tentang penulisan buku juga, kemudian ikutin lomba debat dan apa sih yang paling ya, prestasi yang paling banget yang Nufriza kayak waktu di kampus itu ini aku dapat. Halo? Halo. Masih kedengaran? Ya, Sony. Masih. Oke. Oke. Kalau bicara tentang prestasi, ya kan? Prestasi apa sih yang Nafriza sendiri ya? Nafriza sendiri yang merasa paling dibanggakan banget selama dia di dunia kampus. Oke. Sebenarnya kalau yang paling dibanggakan adalah bangga ya dengan apa yang kita capai ya. Semuanya saya bangga sih dengan apa yang sudah saya lalui dan saya jalani. Tapi yang kalau misalnya dibilang paling bangga banget sih karena memang di bidang debat ya. Waktu itu saya waktu SMA nggak sama sekali terjun ke dunia debat. Nah, ketika di kampus baru coba dan Tuhan memberikan kemudahan lah untuk dalam dunia debat sampai akhirnya saya lulus. Orang pun mengenal
kami sebagai tim debat gitu, kalau di kampus. Bahkan sampai ketemu yang lain, saya ketemu beberapa tim dari kampus lain juga menjadi suatu kebanggaan juga sih bagi dan banyak juga sih pencapaian lain buat saya bisa menggali potensi diri saya bukan satu bidang aja begitu Bang Tony. Ya, sebutin dong biar jadikan orang-orang yang nonton juga inspirasi bahwasanya nggak mesti harus jadi generalis ya. Nggak mesti harus jadi spesialis tapi harus bisa jadi generalis juga. Iya, benar banget. Nah, kira-kira prestasi-prestasi apa aja sih? Prestasi-prestasi aja sama di kampus gitu yang udah Frida raih. Tapi yang tadi paling itu adalah di debat ya berarti ya. Karena memang beberapa kali kan. Katanya kemarin debatnya juara satu nggak sih? Iya Bang Tony. Debatnya juara satu itu kan ya? Debatnya juara satu kan ya? Alhamdulillah ya. Wow. Itu pertama kali. Kalau debat itu pertama kalinya kan provinsi ya, dari kantor bahasa waktu itu. Saya lomba di kantor bahasa itu juara harapan. Waktu itu masih dikasih harapan berarti ya. Masih dikasih harapan. Lalu lomba di kampus tingkat fakultas, tingkat univ waktu itu. Waktu itu sempat juga gagal, nggak menang. Baru kami langsung mencoba ke nasional. Di nasional di Universitas Bengkulu, alhamdulillah saya dengan rekan-rekan saya mendapat juara pertama waktu itu. Dan akhirnya ada lomba lagi di Makassar waktu itu, kami berhasil menjadi juara 2. Dan beberapa kali juga kalau tingkat universitas, tim kami juga cukup mumpuni lah di bidang debat. Dan Fakultas Hiburan dan Ilmu Pendidikan itu biasanya ruang dan tempat tersendiri untuk debat. Begitu Bang Sony. Wow. Aku tahu itu pasti nggak mudah ya kan. Sampai ke step ke sana itu pasti nggak mudah. Banyak waktu yang harus dikorbankan. Ya, karena saya juga punya teman ya. Salah satunya temannya Frida itu juga temannya saya. Masih saya sering pikir nih, sudah tenang dari mereka dia bilang kayak, oke, sangat sulit untuk mendapatkan juara itu karena aku harus tidurnya dipangkas setiap hari karena harus belajar untuk membedah materi dan sebagainya kayak gitu. Nah, sebenarnya yang melatar belakangi Frida itu untuk berprestasi waktu di kampus itu sebenarnya apa? Oke, karena menurut saya apa sih yang melatar belakangnya untuk karena menurut saya secara pribadi nih Bang Sony, saya tuh selalu berpikir begini, kalau hanya sekedar kuliah saja lalu kita mendapatkan ilmu, karena kadang dosen itu nggak secara keseluruhan mutlak dia kasih ilmu semuanya dengan kita diberikan ruang untuk mencari tahu sendiri dan bahkan banyak juga guru-guru di luar dari kampus gitu, dari pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan, dari diskusi-diskusi ringan yang kita dapatkan dari orang. Nah dari sana saya berpikir bahwasanya saya tidak mau 4 tahun atau misalnya 3 tahun setengah ini saya habiskan hanya untuk sekedar kuliah saja. Bahkan banyak juga kan dosen-dosen yang nggak masuk ke kelas juga dan akhirnya kelas kosong. Kalau misalnya sekedar menung-menung aja kan kita buang uang aja ya, buang uang untuk jajan aja gitu. Sedangkan kita punya harapan yang besar gitu. Kita bisa dipilih di mana, kita ambil bidang di sastra ya, kalau saya ambil sastra Indonesia, dan itu ada harapan yang besar juga yang ingin saya dapatkan gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya tidak mau membuang-buang waktu, karena menurut saya bahwasanya waktu itu adalah hal yang sangat bermanfaat, yang bisa kita gali, apa yang bisa kita gali kita lakukan begitu. Karena dampaknya itu bukan sekarang, tapi bakal ini gitu, setelah lulus dampak itu yang saya selalu terapkan ya begitu Bang Sony. Oke, boleh tahu. Tadi kan sempat menyentil bahwasanya dampaknya itu di ketika sudah lulus. Ya. Nah, selama berprestasi di kampus, selama menjalin juga relasi di kampus ya, teman-teman ketahui juga bahwasanya Frida ini tidak hanya berprestasi dalam artian kayak mendapatkan award ataupun pencapaian juara 1 dan sebagainya, tapi juga pernah menjadi ketua Himabindo kalau nggak salah, ya nggak? Benar nggak? Iya, benar. Himpunan Mahasiswa Bahasa Indonesia, ya nggak sih? Ya. Nah, tidak hanya berprestasi, cantik, tapi juga pernah menjadi leader kayak gitu kan. Jadi kayak paket komplit lah kita bisa bilang gitu di kampus ya. Dan hal itu yang sudah Frida lakukan selama di kampus itu katanya menjadi modal ketika keluar dari kampus. Nah, kita ceritain ya sih. Mungkin hal-hal yang menarik juga
ketika Mafrida pas di luar kampus, ternyata aku selama ini itu nggak sia-sia loh ikut debat, jadi leader dan sebagainya. Oke. Kalau menurut saya secara pribadi, di dual Cukup jelas. Oke. Jelas ya? Halo? Ya, oke. Oke, jelas ya? Jelas banget. Clear. Oke. Jadi, clear. Oke. Pandangan saya dengan pengalaman-pengalaman yang sudah saya jalankan, karena selama di kampus itu bukan hanya ketua Himabindo, jadi saya pernah juga diamanahkan sebagai ketua untuk anak-anak disabilitas. Itu bahkan saya antarkan mereka sampai ke nasional waktu itu, dan juga banyak hal-hal lain yang sudah saya lakukan juga bersama teman-teman di kampus juga. Nah, dampaknya itu apa? Karena saya bilangin dampaknya itu nanti. Karena sampai saat ini saya sudah lulus, bahkan saya sudah selesai juga ya, lanjutan saya, dan masih tetap dipanggil ke kampus gitu, Bang Sony. Misalnya dalam acara pelatihan organisasi, itu teman-teman dari Himabindo, adik-adik itu masih ngundang gitu. Jadi kan artinya kita punya pandangan baik menjadi mahasiswa di kampus gitu kan. Artinya dampaknya itu memang nggak bisa ya dengan teman tidak langsung kita dapatkan. Tapi kalau misalnya kita sudah maksimal, itu bakal ada hal baik yang datang dengan diri kita begitu, Bang Sony. Banyak sekali pengalaman. Wow. Oke, good. Nah, pengalaman itu sempat menjadi modal ketika di luar kampus itu yang seperti apa? Misalnya, karena tadi disentil deh, waktu lomba debat mungkin bisa diceritain kayak, oh ternyata ada ketika anak saya ini ya, anak kan punya anak didik sekarang ya, ketika anak didiknya ikut lomba debat, saya menjadi pendamping misalnya, ataupun pembimbing dan sebagainya, ataupun cerita hal-hal yang mungkin menarik yang ternyata aku nggak sia-sia melakukan ikut debat dan menjadi leader dan sebagainya ketika di dunia kerja atau dunia saat ini. Di kerja sekarang saya saya menjadi pembina OSIS, karena dulu saya waktu SMA saya ketua OSIS. Nah, di kampus kan pernah jadi ketua OSIS, dan itu ternyata berdampak juga ketika bekerja di tempat kerja ini. Saya menjadi pembina OSIS, lalu juga saya pembina untuk anak-anak yang lomba gitu. Nah, benar tadi yang disampaikan oleh Bang Sony, bahwasanya kalau misalnya anak mau ikut lomba debat jatuh, tidak punya hal juga yang disampaikan kepada anak-anak itu. Jadi memang dampak itu sangat relevan sekali gitu, dari di kampus, dunia kampus, bahkan sampai di dunia kerja pun seperti itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ketika itu maksimal, maka kita akan mendapatkan dampaknya itu, dan dampaknya adalah dampak yang positif. Gitu. Jadi tanamlah benih-benih kebaikan, maka dia akan tumbuh dengan kebaikan-kebaikan juga. Wow, keren. Kita harus nanam lebih banyak lagi dampak positif buat diri kita pada masa depan. Intinya kan. Good. Di sini kita bahas prestasi Mafrida. Tadi kita juga bahas Mafrida juga ikut berbagai organisasi yang juga dimana ternyata memimpin juga organisasi tersebut, dan juga dengan katanya baru graduation ya, S2. Ya, alhamdulillah. Atau lagi on? Sudah selesai. Oh, udah selesai. Ini tinggal wisuda. Alhamdulillah. Tinggal di wisuda. Wow, keren banget. Keren banget. Udah berarti sekarang udah S2, master ya? Master berarti? Iya. Magister. Oke, master. Good. Dan ya. Dan saya tahu juga bahwasanya Mafrida juga best friend JBI ya, apa itu? Bisnis juga. Bisa juga di namanya best friend JBI. Oh iya. Benar nggak sih? Lagi membangun bisnis di bidang event organizer dengan anak-anak kampus juga, dengan adik-adik juga. Oke. Berarti benar ya bahwasanya yang Mafrida bilang tadi, ketika di dunia kampus jaringan itu didapatkan ketika
kita menjadi leader. Nah, ketika ketemu dengan teman-teman yang biasa frekuensi dan cocok, maka ketika keluar dari dunia kampus, Mevita merasa aku udah punya modal, karena di kampus tidak hanya sekedar belajar, ya datang dan dengerin dosen aja terus pulang, enggak, tapi ikut juga beberapa seperti yang disebutkan prestasi ya di bagian di bidang debat dan karya-karya sastra lainnya, kemudian juga menjadi kepala Himabindo dulu ya, ketua Himabindo, kemudian juga sekarang udah pencapaiannya udah S2 gitu kan, dan mendirikan organisasi itu ternyata mudah dengan adanya organisasi tersebut ya kan. Iya, benar banget. Jadi memang itu sangat namanya relevan tadi yang saya sampaikan, bahwasanya ketika kita sudah menjalankan sesuatu ya ketika kita sudah diberikan tempat ya kita harus bertahu kita pakai apa aja akarnya. Jadi kenapa saya bisa membuka event organizer juga, karena memang dari kampus dulu juga sering beberapa kali diminta sebagai divisi acara gitu ya Bang Sony. Mungkin Bang Sony juga pernah lah gitu. Kalau ada kegiatan-kegiatan di kampus, kita dipilih jadi anak acara nih. Jadi kita sudah terbiasa dengan hal-hal begitu. Ketika sudah lulus, saya berpikir bahwasanya kayaknya ini bisa dijadikan ladang bisnis lah gitu. Karena hal yang kita sukai, kalau kita sudah menjalankan, kita akan mendapatkan kesenangan tersendiri Bang Sony. Jadi ketika kesenangan itu, maka kita tidak akan menjadikan itu beban, tapi itu adalah sebagai sumber kebahagiaan. Kalau dapat uang ya itu dampaknya saja gitu. Tapi kalau di awal dulu membangun, orientasinya bukan money oriented, tapi orientasinya adalah mendapatkan pengalaman itu. Begitu Bang Sony. Oke. Nah, itu tadi ya, kita bicara tentang hal-hal yang itu prestasi Mevita dan sampai sekarang pasti terus mengembangkan dirinya ya kan. Bentar lagi mungkin S3 ya kan, agak ongoing ya. Amin, doa. Dan bentar lagi juga dosen di Universitas Jambi. Amin. Wow. Atau di luar deh. Ya kan. Oke, Mev, kita bahas tentang prestasi karena kita highlight-nya ini adalah prestasi. Jadi biar teman-teman di sini juga tahu ternyata Mev Liza ini apa-nya ini dan sebagainya, nggak cuma itu aja, juga leader, pernah jadi leader dan sebagainya yang tadi udah disebutkan. Nah, bahas tentang relevan. Ya, kita bahas tentang relevannya sekarang. Misalnya kita ya, atau ada orang baru yang ternyata dia itu adalah mahasiswa baru. Nah, sebagai seorang mahasiswa baru, kan Mevita yang saya highlight tadi menjawab dalam bahwanya prestasi itu kalau bisa relevan dengan dunia kerja kita nanti kayak gitu. Nah, sebagai seorang mahasiswa baru yang belum tahu apa-apa, sebenarnya mereka itu harus ngelakuin apa? Apakah semua lomba yang mereka ikutin atau punya pandangan lain menurut Mevita? Oke. Kebanyakan mahasiswa baru kan dia punya semangat yang masih membara-bara gitu ya. Kadang tuh pengen dicoba semuanya. Tapi kalau menurut saya itu nggak salah, karena rasa ingin tahu, rasa kepo yang besar itu tuh ada sesuatu hal yang baik juga dampaknya gitu. Namun ketika saya pernah mendengar begini, konsep dalam kehidupan tuh begini baiknya. Ketika kita ingin mendalami sesuatu dan kita fokus pada itu, maka kita akan disebut ahli di bidang itu, Bang Sony. Tapi kalau kita cuma coba aja, jadi misalnya saya suka make up nih, saya coba A, B, C, jadi kita banyak nih, tapi kita nggak ahli dalam satu bidang, jadi orang bingung, nggak ada karakter gitu dalam hidup kita. Tapi kalau misalnya kita satu aja, tapi kita ahli, misalnya nih dalam bidang public speaking nih, kita coba public speaking, kita berlatih terus, belajar terus, dan akhirnya kita dikenal sebagai ahli dalam bidang public speaking. Nah, itu yang lebih baiknya. Tapi nggak masalah nih kalau misalnya mahasiswa baru pengen nyoba ABC, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena pengalaman-pengalaman itu nanti akan tersortir tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya sudah tersortir, nanti akan menyesuaikan dengan diri kita. Nah, relevannya seperti apa? Itu begitu. Oke, baik, menarik sih. Bahas tentang relevan tadi ya, benar. Bahwasanya sebagai seorang mahasiswa baru harusnya nggak spesialis dulu, tapi kalau bisa general aja dulu. Beda halnya kalau dia udah punya skill duluan ya, dalam hal ini kayak, oke, dia sudah punya skill public speaking yang udah mantap, dan dia pengen nerusin itu aja, dan itu jadi modalnya dia, itu nggak masalah. Tapi sejauh ini, yang bagi orang yang belum sama sekali kayak, aku sebenarnya passionnya apa sih? Nah, pasti mereka cobain aja semua, gitu. Dan itu nggak salah sebenarnya. Nah, balik bahwasanya orang kadang nggak mau ikutin lomba dan sebagainya ketika di kampus itu. Aku pernah didengarin sama seseorang bahwasanya orang itu bilang, karena saya tidak punya dorongan gitu.
berprestasi. Memang seperti itukah prestasi? Atau siapa yang bisa mendorong saya untuk berprestasi? Gitu. Nah, mungkin Mas Riza punya pandangan terhadap Mevriza, atau bisa cerita juga Mevriza itu siapa sih yang mendorong Mevriza untuk menjadi berprestasi? Tidak ada yang benar-benar bisa mendorong diri kita untuk melakukan sesuatu, Bang Sony. Jadi kalau menurut aku, pandangan aku sendiri adalah diri kita sendiri yang paling bisa mendorong. Tapi yang mempengaruhi dorongan itu adalah lingkungan. Jadi carilah lingkungan yang mereka orang-orang yang memang bisa memberikan afirmasi positif bagi diri kita. Jadi kalau misalnya lingkungan kita positif, afirmasi kita akan mendapatkan hal yang positif ya. Jadi misalnya teman ini bilang, ya ada lomba nih, kata teman satu kan, terus nanti kita bakal penasaran gitu kan. Jadi kalau misalnya kita penasaran, maka kita akan bertanya. Nah, jadi pengaruh lingkungan itu sangat besar. Jadi di kampus itu carilah lingkungan-lingkungan yang bisa memberikan dampak yang positif bagi diri kita. Tidak ada yang bisa mendorong kita. Misalnya gini, kita ngobrol nih kayak, Bang Sony, ikut lomba dong karya tulis ilmiah. Terus Bang Sony bilang kayak, oke lah, nantilah gitu. Tapi kalau misalnya dorongan itu datang dari diri kita sendiri, mau kayak gimana pun orang bilang, alah nggak mungkin lah kamu bisa ikut karya tulis ilmiah, nggak bisa tuh. Tapi kalau misalnya kita punya dorongan diri kita sendiri, nggak ada salahnya kita mencoba. Tapi kalau memang sudah nggak ada rasa ingin tadi, saya punya teman dulu tuh, dia tuh memang nggak mau banget organisator, dia nggak suka, ya dia nggak suka organisasi, ikut lomba apalagi dia nggak mau. Dia bilang kayak ngapain ikut lomba, nggak ada gunanya juga, ujung-ujungnya kerja juga susah nyarinya deh. Pikiran dia kayak gitu, idealisnya seperti itu. Tapi kalau misalnya berpandangan yang lain, pengaruh-pengaruh yang lain, saya nggak pernah juga untuk memasakkan orang untuk harus sama gitu ya dengan kita gitu, harus sama dengan apa yang saya lakukan juga nggak harus gitu. Tapi kita coba untuk mengambil, ternyata nih orang yang pandangannya berbeda nih, kita pelajari juga, ternyata dia pandangannya seperti ini. Kadang orang-orang yang punya pemikiran kayak gitu juga asik untuk diajak diskusi gitu. Ada alasan tersendiri kenapa dia tidak mau ikut berprestasi. Ada alasan tersendiri juga dia kenapa nggak mau berorganisasi. Karena menurut dia bahasanya, ya saya dikuliahkan orang tua ya untuk kuliah gitu kata dia kan. Ya saya harus kuliah ya aja dong gitu makanya. Ya saya sibuk-sibuk untuk organisasi gitu. Padahal sebenarnya setelah dia lulus baru dia sadar biasanya dunia organisasi mengajarkan banyak hal. Kita berkenalan dengan orang lain, kita bisa mempermudah untuk networking ya, jaring sosial dengan orang lain, lalu itu juga mempermudah kita untuk bisa bersosialisasi, belajar untuk bernegosiasi gitu. Jadi dalam dunia prestasi itu ladangnya untuk mendapatkan networking itu, Bang Sony. Jadi tidak ada yang benar-benar bisa untuk mendorong diri kita selain diri kita sendiri. Dan salah satu kuncinya adalah cobalah cari lingkungan yang bisa mendorong kita untuk melakukan hal-hal baik gitu dalam diri kita. Begitu Bang Sony. Kalau menurut pandangan Eja. Baik. Keren sih, ya. Nah, Nafisa. Jadi ya benar banget bahwasanya tidak ada yang bisa mau seorang satu kampung suruh kita bangun pagi, kalau kita nggak bisa bangun pagi, ya nggak bisa. Gitu. Iya benar. Dan juga mau diproyek sama satu orang pun kamu harus ikutin ini dan sebagainya. Tapi kalau kita sendiri kayak malah nanti aja deh, ya nggak bisa juga gitu. Dan juga orang lain punya kesibukan buat ngurusin dia sendiri, benar. Nah kalau bicara tentang support system, ya kan. Tadi kalau masalah dorongan emang harus punya self development yang kuat, berarti pengembangan diri yang kuat ya. Oke, misalnya seseorang ini udah memiliki self development yang kuat kayak gitu, tapi dia tidak punya support system yang kuat. Dalam hal ini mungkin kalau Eza punya support system ya, banyak orang support system yang kalau saya sih banyak yang cerita juga kayak support systemnya saya kenapa mau berprestasi itu adalah orang tua saya gitu. Nah kalau Risa sendiri kenapa sih mau berprestasi? Apakah pengen membanggakan diri sendiri atau pengen kayak ya nggak apa-apa yang membanggakan diri sendiri, bukan berarti kayak bangga itu sombong ya, bukan kayak kalau pamer atau ria itu kan beda ya. Dalam ini kayak ya self worth-nya sendiri kayak gitu, kayak ya udah aku dapatin itu karena usaha aku sendiri dan sebagainya gitu. Atau aku pengen membuktikan ke orang tua dan sebagainya. Nah, kalau Mafriza sendiri mungkin support system terbesar selain dari dia sendiri sebenarnya siapa, dan mungkin diceritain juga boleh. Oke, jadi sistemnya untuk diri saya ya Bang Sony ya, benar tadi kata kuncinya adalah orang tua. Kenapa orang tua? Karena memang kita mungkin sama ya Bang Sony ya, kita ingin diwujudkan sebagai anak yang lulus sebagai sarjana, anak yang lulus dari punya pendidikan yang tinggi begitu. Jadi orang tua kita hanya lulusan SMP gitu ya, orang tua saya lulusan SMP gitu kan.
Jadi saya ingin membuktikan kepada banyak orang. Membuktikan di sini bukan berarti kita ingin menyombongkan diri tadi yang disampaikan oleh Bang Sony, bahwasanya ada dampak yang lebih besar. Karena saya dulu semasa kecil, kalau misalnya saya boleh cerita Bang Sony, di semasa kecil itu saya sering dipandang sebelah mata. Maksudnya kayak anak yang kayaknya nih enggak. Iya, sebelah mata gitu nggak sih? Kayak agak susah ya, berarti dia nggak sempurna, melihat kita nggak sempurna gitu kan, cuma sebelah mata aja gitu. Jadi sempat dulu itu dikecilkan gitu ya, misalnya tuh kayak, karena orang tua saya hanya sopir ya, orang tua saya hanya sopir, tapi saya punya keinginan yang besar gitu untuk sekolah, untuk kuliah gitu, bahkan untuk melakukan sesuatu hal-hal yang besar itu saya pengen aja gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu kan? Tapi kebanyakan kok sekarang dibalik gitu ya. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya gitu? Itu yang sebenarnya konsepsi pemikirannya gitu kan. Itu yang harus diubah gitu. Dan kan sekarang kan ya, kalau orang lain bisa, kenapa harus saya gitu kan. Nah, jadi saya memang ingin menunjukkan bahwasanya kepada orang tua, karena orang tua saya dulu nggak setuju saya ambil pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dia bilang, kalau kamu ambil pendidikan bahasa dan sastra jadi apa gitu kan, mau buka les bahasa Indonesia, nggak ada orang yang mau ikut gitu kan. Dan akhirnya dia bilang, yang mau punya saya gitu. Tapi kalau misalnya saya punya gambaran ataupun skill yang lain, saya bisa tunjukkan gitu. Dan akhirnya sekarang sudah terjawab sih, dengan beberapa banyak hal yang ingin saya lakukan juga gitu, setelah lulus. Alhamdulillahnya begitu Bang Sony. Jadi nggak ada menutup kemungkinan ketika kita punya skill dan kita pasti yang terbaik. Sama seperti tadi. Oke, benar banget sih. Setuju yang tadi ya. Kalau benar banget. Tadi kan udah dibilang, Mbak Fita belum bilang kayak diremehin atau ya dipandang sebelah mata, sehingga kayak ya udah, kita sebagai orang yang diremehkan tadi, kita harus tahu bahwasanya itu jadi makanan, ada dalam tanda kutip ya, suplemen buat diri kita untuk lebih baik lagi, bukan malah ngedown kayak aduh udah diremehin orang, ya udah emang gue kayak gitu, berarti kita setuju dengan apa yang dia katakan ke kita atau dia remehin ke kita. Benar, sama. Saya juga di kondisi dimana dengan orang tua yang kurang mampu juga anaknya, sama ya. Maksudnya kayak kalau aku tamatnya SD juga ibunya. Tapi dalam hal ini gini, kita bicarakan orang tua tersebut adalah mereka support banget gitu. Tapi ada hal perbedaan. Kita tahu bahwasanya perbedaan antara orang yang dalam hal ini memiliki privilege yang lebih dalam tanda kutip finansialnya, ya mereka lebih mudah untuk dapat akses apapun itu kayak gitu, dari network dan sebagainya, dan device-nya mereka lebih mendukung gitu kan. Sedangkan aku pribadi emang mulai dari nol, bagaimana bisa sampai sekarang juga merintis sih itu untuk dapat device yang pengen aku inginkan dulunya waktu masa SMA, mau masuk universitas juga kayak gitu. Nah, karena satu, mau ngasih tahu ke mereka bahwasanya kita yang diremehkan kemarin itu nggak bisa dipandang sebelah mata lagi. Sekarang sudah dibuka satu matanya, bahwasanya mereka, aku bisa kayak. Terlihat semua mereka gitu ya. Pertimbangkan. Iya, karena misalnya sih, Mas Riza sama Sony sekarang bukan dipandang sebelah mata lagi. Kita harus melihat mereka udah bisa kita udah harus melihat mereka itu harus pantas untuk dikasih suatu proyek dan sebagainya gitu. Kayak ya intinya seperti itu. Dan menarik juga bahwasanya orang tua ya dulu, orang tua sama sekali nggak tahu sampai saya harus masuk pendidikan kimia gitu. Emang mau jadi guru gitu. Yang penting guru aja. Makanya saya ngambil pendidikan kimia aja. Dia mana tahu kimia itu apa dan sebagainya gitu kan, sama aja. Tahu nanti kerjanya gimana gitu. Masalah kerja atau enggak, yang penting nanti kuliah itu tuh bukan mengubah pengen jadi kuliahnya kan ya, tapi kayak mengubah mindset bagaimana kita berperilaku, bersosialisasi dan sebagainya gitu. Ketika pasca kampus pastinya. Gitu. Dan menarik ya. Jadi harapannya ke depannya itu orang-orang yang pengen dapatin prestasi itu, mereka harus kuatin dulu bahwasanya mereka punya self development dulu ya kan, tadi saya rangkum dulu ya. Kemudian mereka juga harus punya support system. Mereka harus melihat bahwasanya mereka kuliah itu untuk apa, ya kan? Mereka kuliah itu untuk apa? Apakah mereka cuman sekedar ya udah cari ijazah aja gitu,
Nah, menarik cari ijazah aja itu kan sekarang banyak orang bilang ya udah kuliah itu sebenarnya cari ijazah aja gitu, nggak perlu harus yang muluk-muluk toh nanti ingin sebagainya gitu. Itu sih yang banyak, yang Mbak Friza juga bilang tadi kan, kayak kalau orang lain bisa kenapa harus saya gitu kan. Kebanyakan sekarang gitu. Iya, kenapa kalau orang lain bisa kenapa harus saya gitu kan. Ya, emang saya siapa? Kayak gitu. Berarti dia tidak percaya diri bahwasanya dirinya mampu ya kan. Gitu. Berbicara tentang ini, prestasi gitu kan. Pasti Mas Riza punya plan atau perencanaan. Nah, kita pengen tahu, saya pribadi juga pengen tahu perencanaan prestasi Mas Riza itu seperti apa. Misalnya kayak mulai dari rancangan semester 1, pengen yang didapatin apa aja dan seterusnya kayak gitu. Atau mengalir aja. Boleh cerita. Oke. Kalau untuk rules-nya, dulu waktu masih jadi semester 1 ya, mahasiswa baru, saya malah diajak lomba itu saya nggak mau dulu kan. Pikiran saya adalah saya kuliah, lalu saya selesai kuliah saya pulang gitu kan. Tapi lambat organisasi waktu itu ada di kampus di Unja itu ada namanya UTMC ya, Unja Training Motivation Center, dari fakultas-fakultas lain yang memang rata-rata anak-anak yang ambis gitu ya dengan dunia kompetisi. Nah, makanya dari situ saya bilang memang kuncinya adalah lingkungan itu sangat berpengaruh. Jadi dari sana saya berpikir bahwasanya saya nggak bisa nih begini, saya harus juga melakukan sesuatu hal yang baru gitu. Saya harus juga mencoba untuk melakukan prestasi yang lain. Dan akhirnya di semester 2 saya mencoba untuk ikut lomba. Nah, kalau misalnya untuk rules-nya itu mengalir aja atau enggak tuh. Nah, kalau mengalir nggak bisa juga disebut mengalir, karena saya juga punya catatan-catatan yang saya harus lakukan gitu selama saya di kampus gitu. Minimal saya harus melakukan ikut lomba itu tingkat nasional gitu kan. Tingkat nasional itu basis yang ingin saya juga lakukan gitu. Nah, jadi ketika di semester 2 saya mencoba lomba tingkat fakultas, tingkat universitas, lalu tingkat provinsi, bahkan sampai nasional. Dan juga itu saya lakukan untuk bisa nge-branding diri juga nih Bang Sony. Karena memang ketika kita di kampus itu salah satu langkahnya juga kita harus nge-branding diri kita. Kita ini pengen dikenal sebagai siapa dan untuk apa gitu. Nah, lomba debat saya coba dan akhirnya beberapa kali berhasil dan ada juga beberapa kali waktu itu nggak berhasil gitu ya. Lalu saya juga melakukan evaluasi apa aja yang harus saya lakukan. Bahkan juga saya mencoba lomba yang menurut saya itu bukan diri saya banget. Itu lomba duta genre Bang Sony. Jadi kalau pemikiran saya dulu, orang yang ikut duta itu bukan fisik nih, maksudnya itu lebih ke fisik gitu ya. Karena rata-rata kan duta itu kan harus tinggi, cantik, putih gitu kan. Pandangan saya seperti itu gitu. Ternyata di dunia genre itu berbeda gitu ya. Karena memang mereka lebih mendominasi bahwasanya memang dicari orang yang bisa paham untuk bisa bersosialisasi dengan orang banyak gitu. Nah, disitulah akhirnya saya mencoba juga ke dunia baru tuh di dalam dunia genre. Tingkat kota saya coba, ternyata saya juara 2. Ketika saya coba di provinsi, alhamdulillah saya dipilih menjadi juara pertama dan akhirnya mewakili Jambi di tingkat nasional waktu itu di tahun 2018. Jadi masa-masa kuliah yang benar-benar saya fokus banget dengan lomba itu di semester 4, semester 5 Bang Sony. Itu memang fokus banget dengan lomba. Tapi ini kayaknya ada pertanyaan deh Bang Sony. Atau kita mau baca itu? Bener ya? Banget. Berarti gitu ya, bahwasanya schedule-nya Mbak Brita itu sebenarnya untuk semester awal, sebelum kita menjawab pertanyaan dari Syafira Rahayu ya, itu bahwasanya Mbak Brita bilang tadi harus ketemu lingkungannya dulu. Nah, ketemunya mungkin di semester belum semester 1 belum kepikiran ke sana ya, semester 2 semester 3 gitu. Nah, akhirnya baru semester 4 malah kepikiran aku harus mencari prestasi aku selama di kampus. Dan salah satunya tadi dia menjadi duta genre ya, perwakilan genre Jambi yang ke nasional. Wah, keren banget. Nah, kita langsung aja ya dari Syafira Rahayu ini. Syafira Rahayu bilang, Assalamualaikum Kak Ida dan Kak Sony. Salam gimana sih cara kita merubah pola pikir teman kita yang gitu-gitu aja? Ya mungkin pola pikir temannya yang menurut dia gitu-gitu aja ya. Misalnya dia main game ataupun dia cuma fokus ke make up aja dan sebagainya ya, gitu-gitu aja ya. Bukan berarti main game atau make up itu salah ya, bukan, karena dia bilang gitu aja nya nggak dijelasin, gitu-gitu aja pokoknya gitu ya. Jadi
dikasih tahu yang benar tapi selalu ngajak adu argumen. Nah ini yang kata tadi bilang, yang pernah dibilang kan, mau satu kampung pun gebukin dia untuk bangun pagi, gak bangun pagi dia ya. Iya, benar banget. Karena gak ada self development. Karena sifatnya Dan dikasih tahu benar tapi selalu ngajak adu argumen. Karena sifatnya gitu buat apa sih? Karena sifatnya yang gitu buat dijauhi orang sekeliling. Oh mungkin kayaknya lebih di sini ya, mungkin ya kita nggak tahu. Mungkin sifatnya lebih ke yang ngarang-ngarang yang negatif, ya kayak mengganggu. Negatif dalam ini berdampak negatif buat orang lain, ya, alias ya merugikan orang lain, sehingga ketika dikasih tahu dia malah nyolot, kayak gitu. Atau bisa jadi dua kemungkinan. Pertanyaan ini seperti ini, si orang ini pengen ngajak orang yang si A lah, kita bilang si A itu ngajak si B untuk berprestasi, tapi si B ini nyolot untuk apa sih berprestasi dan sebagainya gitu, lu aja dan sebagainya. Nah, menurut pandangan Mas Riza seperti apa? Oke, Bang Sony. Kalau dari Syafira tadi ya, sebelumnya kasih ya Syafira sudah bertanya di kolom komentar ya. Setelah kita diskusi panjang juga tadi. Kalau kita membantu untuk merubah pola pikir, itu memang agak sulit ya Syafira. Mengubah pola pikir orang lain yang kepalanya nggak ada di kepala kita. Jadi kan yang harus kita ubah. Tapi Iya. iya, karena orang-orang yang ini memang banyak banget ya, Syafira. Karena kakak pun juga pernah beberapa kali ketemu dengan manusia-manusia yang seperti ini tipenya gitu. Kita kasih tahu yang benar, kita ajak sesuatu yang benar, malah kita yang diajak untuk beradu argumentasi gitu ya. Seakan-akan kita melakukan sesuatu kesalahan gitu ya. Misalnya yang kata Bang Sony tadi, besok kita bangun pagi ya, besok kita maraton ya, tapi malah diajak adu argumennya. Emang untuk apa maraton? Mending aku tidur, mending aku istirahat gitu ya, atau misalnya melakukan hal-hal yang lain yang lebih besar dari itu. Dijauhi orang sekeliling itu yang membuat dia tuh kadang ada banget orang yang kayak gini. Dia tidak berusaha untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Nah, ini sulit nih. Kita sulit untuk merubah pola pikir orang lain yang sebenarnya itu sudah tertanam menjadi karakter dia. Nah, kalau sudah menjadi karakter, itu menjadi sesuatu kebiasaan. Jadi mungkin bukan Syafira aja yang digituin gitu, tapi banyak orang, tapi berusaha untuk merubah dia. Nah, cuman dia nggak terima. Ini yang memang sulit. Jadi caranya gimana? Didiamin aja. Orang kayak gitu memang susah untuk, kalau misalnya suara kita tidak bisa membuat dia berubah, maka diam kita adalah cara untuk bisa membuat dia berpikir begitu. Kalau menurut pandangan Kak Eja seperti itu, Syafira. Jadi kalau misalnya kita sudah bersuara, kita kasih tahu yang benar gini, dia nggak terima, malah kita yang disalahkan, malah kita diajak beradu argumen, ya mending kita diam aja gitu. Nanti dia akan berpikir sendiri, kenapa orang-orang menjauhi saya, kenapa orang-orang tidak suka dengan saya. Akhirnya dia berpikir sendiri dan akhirnya dia mengevaluasi diri sendiri. Kalau pula dia berpikir ya untuk mengevaluasi ya, kadang orang-orang begini merasa dirinya benar juga gitu. Oh, saya dijauhi, oh mungkin mereka tidak bisa mengikuti idealis saya begitu ya. Dan akhirnya dia merasa top, selalu benar, gitu ya. Nah akhirnya dia hidup dengan diri sendiri tanpa orang lain gitu. Susah juga ya manusia-manusia kayak gitu. Semoga kita dijauhi lah gitu ya. Ya kalau misalnya ada yang kayak gitu, saya kira kalau seperti itu. Iya, melengkapi dari jawaban dari Mbak Frida juga, bahwasanya orang seperti ini sebenarnya ya udah, kalau cukup sekali dikasih tahu dan dia bilang ya udah ngadu argumen, untuk kedepannya tidak perlu dikasih tahu lagi. Kalaupun dikasih tahu dengan cara yang lembut lagi, dengan cara yang lembut aja, nggak apa-apa. Gitu. Dicari cara buat kayak, nah orang-orang kayak gini sebenarnya butuh batu dulu, ya, dia tuh butuh batu dulu buat tahu, oh ternyata aku selama ini salah. Nah, dia butuh batu dulu. Nah, kita tidak mau masang batunya, tapi dia sendiri aja pasti akan menemukan batunya sendiri nanti. Dalam hal ini sandungan-sandungan hidupnya, kayak gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan sendiri adalah, kalau memang kita itu pengen buat dia baik, maka kita yang harus memperbaiki diri dulu. Misalnya, kita pengen orang ini kayak kita, ya kita pengen orang ini kayak kita. Tapi kan sama, Mas Riza bilang bahwasanya kan kita punya kepala yang berbeda, ya kan? Kecuali kepala kita satu, tapi badannya dua. Nah, itu baru sama, ya kan? Nah, tapi kan ini nggak bisa. Ya. Nah, kita punya kepala yang berbeda.
Agak seram ya jadi. nah, 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 jadi caranya adalah dengan kita, misalnya menurut kita itu baik untuk dia. Nah, kita yang lakukan untuk dia, buat diri kita sendiri. Nanti dia ngelihat, wah ternyata dia bener ya. Gitu. Iya gitu. Ketika dia kesandung, baru dia ngeliat ke kita lagi kayak gitu. Nah, setelah itu perlahan demi perlahan nanti dia bakalan, oh ya udah, aku ikutin apa yang kamu omongin deh gitu. Coba. Tapi kalau selama ini kita adu menyolot sama dia terus ya nggak akan kelar-kelar. Ya udah, begini sih bahasa kasarnya tuh ya benar ya. Kita udah tahu bahwasanya itu bagus buat dia. Ya udah, kalau merasa dia bilang itu nggak bagus buat dia, ya udah diamin aja. Gitu. Mungkin belum saatnya dia tahu hal itu bagus. Iya begitu. Jadi untuk orang-orang kayak gitu berikan dia ruang untuk dia berpikir sendiri. Iya, terima kasih Safira Rahayu, Masya Allah, terima kasih kakak dan abang udah di record, nanti auto dikirim ke orangnya langsung. Aduh, di record ya. Kayaknya Safira udah capek nih ya. Kayaknya aku nggak bisa nih menyelesaikan ini, aku harus berdiskusi nih bersama Bang Sony dan Kak Eja sore ini. Thank you Safira. Tapi ujung-ujungnya nanti orangnya ngecat kita nih, Kak, kita adu argumen yuk. Iya, katanya. Enak aja katanya nyuruh Safira untuk diemin aku katanya gitu kan. Ya enggak juga sih, Safira yang mau diemin kamu sekarang gitu. Masya Allah, terima kasih. Sama-sama. Okay. Auto dikirim. Seru ya, semakin sore walaupun udah lama banget nggak ketemu nih, kayaknya rambutnya udah tambah panjang. Oke. Ya, ini sebenarnya kemarin dipotong ya. Ini lebih panjang lagi, tapi sekarang udah dipotong. Oke. Ya, dan ya mengubah penampilan setelah Ramadan sih. Oh, siap. Baik, tadi kita sama-sama ngomong prestasi bahwasanya Nofriza dari semester 4 semester 5 punya rencana ke lomba debat dan sampai ke tahap ikut juga duta genre sampai ke nasional gitu. Dan itu pasti butuh perencanaan bahwasanya ya udah, kita pengen prestasi apa aja, atau relate sama jurusan kita atau enggak gitu kan. Nah, itu sih. Oke, kemudian kita bicara tentang tantangan nih. Kan bahwasanya untuk capai itu semua kan pertama kita harus menantang diri sendiri bahwasanya kita harus ikutin itu, terus juga menantang orang lain gitu. Nah, tantangan terberat menurut Nofriza selama mencapai itu semua itu sebenarnya apa sih? Tantangan terberat adalah meyakini bahwasanya saya bisa melakukan itu, meyakini diri sendiri bisa untuk melewati itu. Sebenarnya ada juga sih sesuatu yang tidak relevan, Bang Sony. Kayak ngikut duta genre itu kan, genre itu basisnya adalah kesehatan. Jadi generasi berencana itu kan basisnya adalah anak kesehatan. Bahkan yang ikut lomba itu anak-anak kedokteran gitu. Secara saya di bidang bahasa dan sastra Indonesia, yang anak bahasa Indonesia hanya menjual kemampuan komunikasi dan skill public speaking saya begitu. Dan ternyata saya bisa membuktikan itu dengan apa? Dengan cara saya belajar dan saya meyakini diri saya sendiri. Jadi tantangan terbesar adalah meyakini kepada diri sendiri bahwasanya saya tuh bisa melakukan itu. Dulu saya sedikit takut dan canggung untuk melakukan dan ikut lomba itu, Bang Sony. Karena tadi pandangan saya yang pertama kali tadi, saya berpikir bahwasanya duta itu takutnya yang dijual hanya A, B, C, D, E gitu ya. Ternyata saya juga bisa dan akhirnya melewati itu dengan kemudahan yang Allah berikan juga gitu dengan saya pribadi. Tapi tantangan-tantangan lainnya kalau di dunia debat begitu ya, itu juga banyak juga sih tantangannya. Karena memang kalau di dunia debat kan kita satu tim itu 3 orang. Nah, itu juga saya tantangannya adalah bagaimana kami bertiga itu harus punya kemauan dan tujuan yang sama. Jangan sampai bentrok gitu ya. Apalagi 3 orang ya, 3 orang yang berbeda dengan cara pandang yang berbeda begitu. Jadi harus sering-sering bertemu, harus sering-sering berdiskusi, dan akhirnya harus sama-sama menerima bahwasanya kita ini satu tim, walaupun terdiri dari 3 orang, pandangannya gitu. Saya sapa dulu ya, ada teman saya nih, Febriska, keren banget sahabat aku, terima kasih Febriska. Bang Sony juga nggak jauh lebih keren. Siapa Febriska? Ya, Febriska teman anak PIND. Oke, mantap sih. Keren banget. Itu Bang Sony. Tantangan itu sebenarnya kadang terbuat dari diri kita lebih ke diri sendiri ya. Iya,
Oke. Kadang tantangan itu bukan datang dari Benar, orang benar. lain, cuman terkadang kita merasa ada yang nantangin kita. Disitulah kita menyebabkan bahwasanya pandangan kita bahwasanya orang itu menantang saya, padahal enggak gitu. Diri kita sendiri yang membuat bahwasanya itu merupakan tantangan, padahal enggak. Gitu Bang Sony. Oh iya. Nah, kalau di dalam Wait, dunia prestasi biasanya bentar. mungkin juga Oke, kan tadi dibilangnya tantangan. Halo? halo. Ya. Nah, tadi benar, di dunia prestasi itu kan kita mikir tantangan itu, orang banyak berpikir bahwasanya tantangan sebenarnya adalah orang lain. Tapi benar, tantangan sebesar itu adalah diri sendiri, yakinin diri sendiri. Kayak aku bisa menang nggak ya di sini? Kadang masih bertanya, yakin nggak ya aku bisa menang? Iya, itu. Dan nggak semudah itu untuk ngatur diri sendiri. Kalau kita pikir orang tersebut nantangan kita, emang aja pernah ngalamin hal itu sebenarnya. Kayak ini orang kayaknya nantangin aku buktiin kayak gitu. Bahwasanya aku bisa juara. Itu pas kenapa? Berita aja ya. Tuh kebuka kan jadinya? Okay. Pernah ngerasa begitu. Pernah merasa begitu, seperti ditantang gitu ya. Dulu itu sebenarnya masuk Duta Genre juga sebenarnya tantangan dari senior juga sih. Ya. Karena kata senior kamu bisa nih jadi senior. Ya, karena kata senior kamu bisa nih jadi Duta Genre katanya. Saya bilang nggak mungkin lah Bang, saya masih juga waktu itu masih mahasiswa semester 4 juga waktu itu ya. Dan saya bilang saya nggak berani gitu kan. Dan juga di situ kata-katanya tuh apa ya? menguasai lebih dari satu bahasa gitu kan. Sedangkan saya hanya fokus dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saya masih pasif gitu kan. Dan akhirnya ada ketakutan juga tuh. Sebenarnya ketakutan itu dibuat dari diri saya sendiri gitu. Yang membuat saya nggak yakin dengan diri saya sendiri gitu. Ternyata kata orang-orang terdekat gitu kan, nggak apa-apa aja, coba aja gitu. Dan akhirnya dicoba. Karena saya punya tipikal orang kalau misalnya sekali gagal takut untuk coba lagi Bang Sony. Tapi Allah kayaknya tahu ya. Jadi berarti kalau udah gagal takut coba. Iya Bang Sony. Berarti kamu tipikal yang kayak kalau udah gagal takut nyoba lagi gitu. Iya, aku gitu Bang Sony. Takut saya coba lagi. Sebenarnya waktu udah menang juara 2 di genre kota gitu ya, saya bilang kayak ya udahlah nggak apa-apa lah di juara 2 aja. Tapi saya punya lingkungan teman-teman yang ambis, jadi teman saya bilang kayak cobalah yang provinsi gitu. Masa cuma sampai kota aja gitu. Nah itu tadi makanya saya bilang pengaruh teman itu gitu. Jadi teman-teman saya bilang nggak apa-apa coba aja lagi gitu kan. Soalnya teman saya udah nyoba di Batanghari, dia Duta Genre Batanghari, dia juara 1. Waktu itu kami itu sebenarnya pengen barengan nih ikut lomba di Duta Genre Kota. Lah dia nyangkut duluan di Duta Genre Batanghari karena dia orang Batanghari kan. Dia coba dulu ikut Duta Genre Batanghari, dia menang juara 1. Akhirnya saya bilang kayak kok kamu ikut duluan sih, saya bilang gitu kan. Ini aku sendirian nih ikut di Duta Genre Kota nih. Gitu kata dia nggak apa-apa coba aja gitu. Akhirnya saya juara 2. Ada lagi pembukaan di Duta Genre Provinsi. Saya bilang udahlah saya cuma pengen coba dapat selempangnya aja sih, saya bilang gitu. Dulu tuh pemikirannya tuh aduh kok kayak gitu ya pemikirannya. Pengen kayak gimana ya rasanya punya selempang gitu loh Bang Sony. Dulu tuh kayak gimana ya rasanya orang punya selempang. Saya dulu suka nontonin orang yang ikut lomba-lomba gitu, duta bahasa gitu kan. Saya suka nontonin dulu tuh, saya lihat orang kan ada koreonya, ada nadanya, jawab pertanyaannya, ada diselempangi gitu kan. Dan itu menurut saya kayak keren ya abang tuh ya gitu ya, kok bisa ya, aku pengen juga deh gitu. Dan akhirnya tercapai di Duta Genre Kota gitu. Dan itu merasa udah keren banget kan. Terus teman-teman bilang coba aja lagi gitu. Apalagi yang di Duta Genre Provinsi itu lombanya, finalnya itu di WTC. WTC kan rame banget ya Bang Sony ya. Itu aku nggak ngundang orang tua, tapi orang tua datang waktu itu. Untung aja menang kan. Kalau nggak menang kan malu ya. Gitu. Ini aku karena Riva Priza itu adalah belak-belakannya guys. Belak-belakannya ya. Oke, tapi hati-hati, gak mau belak-belakan. Yang tadi aku highlight itu 2 ya. Yang pertama, sebenarnya Mbak Friza itu nggak ambis katanya. Dalam diri pribadi sebenarnya Mbak Friza nggak ambis. Apa yang bikin Mbak Friza ambis itu adalah lingkungan. Iya, benar. Kayak secara tidak sadar, loh,
lu bisa gitu. Nah, menanggapin orang yang tadi dibilang lingkungannya mungkin udah positif, ya, udah positif, tapi orang ini mau nggak sih tergerak? Dalam tanda kutip, sebenarnya Mas Riza tidak ada keraguan ataupun dalam ini tidak apa ya, masih punya self development yang baik. Kan kalau walaupun lingkungannya bagus tapi orang tersebut self development-nya kurang, tetap tidak termotivasi sama sekali. Iya, benar. Nah, tadi sempat menyebutkan abang itu pakai selempang. Berarti sebenarnya Mbak Fiza itu punya idola yang dimana idolanya itu abang-abang. Bisa jadi seperti itu. jadi sebenarnya Duta Genre dulu yang nyuruh Mbak Fiza itu adalah abang-abang yang pengen buktiin Mbak Fiza bisa jadi kayak abang. Iya. Benar nggak sih? Kayak gitu. Senior saya. Nggak tahu ya abangnya siapa. Abangnya gitu. Benar ya? Halo? Halo. Iya, benar banget Bang Sony. Ya. Oke, good. Nah, ini tadi kan kita udah bicara tentang motivasi, tantangan, ya gitu kan, apa yang tadi kegagalan, gitu kan. Nah, tapi sempat Mafriza mention bahwasanya kegagalan, kalau Mafriza gagal nih, gitu. Apa yang Mafriza bakal lakuin ketika Mafriza gagal? Selain dari saya tidak akan pernah mencoba lagi hal itu, atau seperti apa? Halo. Sebenarnya bukan. Halo, kedengaran ya? Halo. Ya. Dengar. Tapi kegagalan itu. Waduh, buffering. Halo Bang Sony. Ya, udah bagus. Oke, udah bagus ya? Udah bagus. Ya sebenarnya bukan dikatakan tidak mau mencoba lagi sih, tapi lebih mikirnya tuh kayak mencobanya tuh harus berpikir ini benar-benar nggak sih, kalau misalnya saya harus coba lagi, saya takutnya gagal lagi gitu loh Bang Sony. Jadi makanya kayak debat itu awal mencobanya tuh sudah diremehin juga dulu tuh dengan senior, dibilang kayak udahlah pulang aja lah waktu pengumuman gitu kan, pulang aja lah, nggak menang ini gitu. Ternyata kita dapat harapan, juara harapan 2 gitu. Nah disitulah ada lomba lagi tingkat fakultas, kami coba lagi kan, tim kami coba lagi gitu. Nah karena sudah dikasih kemudahan sama Allah gitu kan, nah disitulah makanya kami belajar lebih giat lagi sampailah bisa ke nasional. Jadi pengaruh sebenarnya satu tim itu sama-sama aja kami tim-tim yang takut gagal juga sih dulu. Kalau orang kan ada yang misalnya kayak ya udah santai aja gitu kan. Nah kalau saya ini pribadi yang misalnya apa ya, kita harus latihan tuh memang benar latihan gitu. Nah karena kita sudah maksimal, takutnya hasilnya minimal gitu kan. Nah di situ takutnya terjadi apa ya, malah terjadi takut untuk mencoba lagi begitu loh Bang Tony. Oke, good. Nah, ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir ini atau enggak, kita lihat kondisinya nanti. Pertanyaan ini adalah, kan pernah nggak Mafriza di kondisi di mana Mafriza ikut 2 lomba sekaligus, terus tiba-tiba kayak kebingungan dalam mengatur waktu. Nah, mungkin bisa cerita juga tentang bagaimana sih Mafriza itu mengatur waktu dan memprioritaskan suatu hal, terutama dalam berprestasi. Oke, kalau misalnya ke lomba 2 sekaligus sih sejauh ini kayaknya belum ya, karena saya pun sudah memetakan gitu. Jadi pertama saya harus ikut lomba ini dulu, nanti saya ikut lomba ini gitu. Dulu saya begitu Bang Sony. Jadi biar satu rules dan benar-benar hasil yang maksimal gitu. Karena kalau misalnya sekaligus itu takutnya tidak maksimal. Jadi kalau misalnya mengatur waktu itu ya, dulu saya pernah ikut seperti seminar gitu ya. Pertanyaan itu sering banget tuh, gimana cara kakak atau abang bisa mengatur waktu? Saya jawab begini, kita nggak bisa ngatur waktu. Waktu itu mutlak, 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, tidak kita tawar. Jadi cara kita adalah bukan mengatur waktu, tapi bagaimana cara kita memanfaatkan waktu. Jadi kalau misalnya orang tanya bagaimana mengatur, nggak bisa kita ngatur waktu. Waktu nggak mau diatur, kamu satu hari 25 jam ya nggak bisa, aku udah 24 jam itu buat aku nggak bisa ditawar. Nah tapi bagaimana cara kita bisa memanfaatkan waktu 1 hari itu yang 24 jam itu digunakan